seorang SP se- seorang jiwa-jiwa terpilih tidak akan mungkin mengaku-aku kemuliaannya, karena antar sesama jiwa terpilih atau jiwa-jiwa mulia, mereka saling tahu mana jiwa yang murni asli, mana yang palsu. Dan rata-rata para jiwa-jiwa terpilih yang sudah tahu misalkan keberadaan SP tidak mungkin membocorkan ke semua orang pun. Hanya mampunya dia adalah memberi kisi-kisi, gambaran dan sebagainya, karena ada kode etik di sana, dipahami nggih. Jadi hanya menunjukkan, misalkan begini, seorang jiwa terpilih atau circle zaman baru yang memang sudah paten terpilih atau ditandai, jika sudah mengetahui keberadaan sang SP menika, tentunya itu atas kerelaan SP sendiri memberitahukan jati dirinya, tergantung ke cemerlangan yang menemukannya, diberi tanda benar-benar karena jiwa pejuang dan memang calon kesatria pilihan SP, maka akan mencari. Dan kalau sudah mencari, sudah tahu, akan diam. Dan SP pun tahu, misalkan sedang diikuti oleh yang diri-dirinya atau calon punggawa-punggawanya yang bersungguh-sungguh mencari dirinya. Mereka sama-sama tahu karena mereka semua diuji dengan masing-masing ujian yang tidak sama tentunya. Tergantung level keberadaannya, di tingkatan berapa dan bidang apa dan sebagainya, tidak sama semua. Jadi kesulitan-kesulitan itu tidak harus ditampakkan. Jika dalam bidang pertelik sandian atau intel-intelan, rata-rata berjiwa intel semua, tapi dalam bidangnya masing-masing. Mekaten sederek menika dongeng unik lalah, tidak bisa diganggu gugat. Kalau ingin cerita lain, jangan cerita di sini, karena di sini unik lalah tuan rumahnya, nggih. Jaga sopan santun, semoga bisa memahami apa yang saya utarakan. Saya hanya bicara pada jiwa-jiwa kesatria, jiwa-jiwa bersih dan para waskita dan para pengaku waskita, tapi jauh dari kata waskita. Ya silahkan saja. Yang saya diamkan enggak saya, nah itu berarti saya ya ngapain gitu, nggih, dipahami nggih. Jadi dianjurkan taulah Anda masing-masing sendiri, meskipun Anda merasa SP-nya tapi tidak bagi unik lalah, silahkan jadi SP di dunia Anda sendiri. Karena dongeng unik lalah circle-nya sendiri di sini bagi yang setuju saja. Kalau yang butuh pengakuan, butuh validasi, jangan di sini, nggih. Di sini tempatnya kesatria keras, kesatria sejati. Memang pilihan zaman baru. Orang-orang yang rendah hati, tidak sombong, tapi punya harga diri. Tidak ngapain, hanya berkata yang malati. Rasakan sendiri apa yang Anda rasakan, tidak usah dipamer-pamerkan. Jika positif silahkan ungkapkan, jika berbau toksik Anda bukan di sini tempatnya. Matur sembah nuwun jika memahami atau dalam circle energi unik lalah.
Kembali pada sahabat-sahabatku, dalam ujian keseharian bagi para kesatria yang tersembunyi maupun segala jiwa-jiwa terpilih, tidak mungkin tidak diuji, terutama dalam hal cinta. Karena di zaman baru cinta adalah ilmu tertinggi dan tidak semua orang mampu mendapatkan mukjizat cinta. Beda suka, beda nafsu, beda ambisi. Cinta adalah pembawa energi, selalu mensupport, dan cinta sering disalahpahami. Cinta dan kasih sayang menyatu menjadi sebuah keindahan, menjadi keajaiban, sebuah kekuatan yang tidak ada habisnya. Satu baterai yang tanpa dicas hanya cukup tersenyum adalah energi yang luar biasa. Dalam cinta ada kepercayaan. Jika Anda sudah tidak percaya lagi, itu bukan cinta. Ada cinta yang lain yang menunggu di sana, yang selalu percaya, dan kita akan terkoneksi. Siapa cinta kita? Siapa pasangan jiwa kita yang sudah regenerasi berpuluh kali mungkin, jiwa-jiwa terpilih yang selalu menjadi panutan karena kemuliaannya. Dan kemuliaan jiwa-jiwa terpilih dalam hal cinta menikah seringkali misalkan mendapat pasangannya pun itu selalu menyerang, karena rata-rata pasangan jiwa terpilih yang bukan pasangan jiwa asli di masa depan nanti pasti akan selalu mengajak bertengkar, seakan-akan baik tapi sebenarnya menyimpan racun. Karena rata-rata pasangan jiwa terpilih dipastikan memilih yang untuk dipansosi, panjat sosial. Dan rata-rata pasangan jiwa terpilih yang hanya sebagai jembatan bukan asli, itu ada orang-orang toksik, iri dengki, dan selalu ingin merebut apa yang dimiliki, tidak mau kalah, dan selalu menganggap jiwa terpilih adalah saingannya, dan mereka justru yang merasa terpilihnya tanpa sadar sifat jelek mereka, sifat buruk iri dengki mereka, karena sebenarnya mereka hanya menjadikan cita-citanya untuk menguasai orang lain. Sedangkan jiwa terpilih asli tanpa ingin menguasai orang lain, tapi otomatis bisa menguasai keadaan dan segala yang dicari, yang segala ketinggian. Orang-orang tanpa sadar jiwa terpilih akan memilikinya. Pancaran energi Satrio Piningit memancar, membuka, memberi jalan bagi jiwa-jiwa terpilih. Dan satu lagi, keistimewaan beliau adalah menyebarkan virus lupa, amnesia. Jadi para pasangan-pasangan palsu jiwa-jiwa terpilih, kalau tidak dimusnahkan karena saking beracunnya, akan dibuat lupa. Karena sebenarnya mereka lah musuh sejati jiwa-jiwa terpilih, adalah orang yang paling dekat, mengkhianati dengan berpura-pura baik. Hati-hati saudaraku semua, hati-hati dengan pasangan terdekat Anda. Mereka adalah musuh Anda. Itu kalau jiwa terpilih. Kalau jiwa yang tidak terpilih, hanya syukur besar, dan sebenarnya mungkin pasangan mereka yang jiwa terpilihnya, bukan yang keluar-keluar dan sombong pengaku SP mengatakan kemauan
sederek, mugi-mugi hati-hati pinaringan selamat.